Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi, yaitu subbab materi dari geometri transformasi, yaitu dilatasi. Pada dilatasi ini bersama dengan saya Teguh Jayanto, kita akan membahas materi-materi, yaitu 1. Pengertian dan konsep dilatasi itu sendiri. Yang kedua yaitu dilatasi pada pusat O 0,0, yang artinya itu pusatnya itu di 0,0. Dan 3 adalah dilatasi pada pusat A, B. Dan juga contoh-contoh yang relevan oleh soal-soal atau teori-teori tersebut. Yang pertama, kita masuk pada pengertian dan konsep dilatasi. Konsep dilatasi dapat kita lihat di gambar di sebelah kiri ini. Di gambar sebelah kiri ini, kita dapat melihat suatu bangun di sini. Dan secara teori, dilatasi itu merupakan transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu objek atau suatu bangun. Nah, di dilatasi itu ada 2 faktor, yaitu titik dilatasi, yaitu titiknya sendiri, titik-titik dari bangunan ini, dan juga yaitu faktor dilatasi K. Faktor ini kenapa dibilang faktor dilatasi atau K? Karena K ini yang mempengaruhi diperbesar atau diperkecilnya suatu bangun atau objeknya gitu. Jika kita lihat di sini, yang biru adalah bangun utama. Bangun utama yang dia itu K sama dengan 1. Lalu dia dilatasikan atau diperbesar 2 kali lipat oleh K sama dengan 2, artinya 2 kali lipat dari pembesaran dari bangun aslinya menjadi seperti ini. Lalu K setengah artinya adalah dia setengah ukuran dari bangun aslinya. Nah, di sini yang kuning ini. Nah, pusat dilatasinya di mana? Di 0,0. Nah, lalu kita lanjutkan pada faktor dilatasi. Faktor yang sangat berpengaruh dalam teori ini. Yang pertama di sini ada konsep. Konsepnya gambar dari teori tersebut, di mana K lebih dari 1. Artinya lebih dari 1 itu dia dibesarkan, lebih dari objeknya itu dia diperbesarkan di sini dan terletak searah pusat dilatasi semula seperti sini. Maksudnya searah itu bagaimana? Nah, maksudnya searah itu di mana titik A ini di mana dia dilatasikan oleh faktor K lebih dari 1, maka dia titiknya juga tetap pada garis lurus yang sama gitu. Lalu yang kedua, bagaimana bacanya? Nah, kita mulai dari tengah. K lebih dari 0. K lebih daripada 0 berarti 0. Dan K kurang dari 1 berarti antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 itu ada berapa? Ya ini 0,1, 0,2 dan sampai 1. Dan angka familiar biasanya itu setengah dari objeknya itu. Nah, bayangannya di apakah? Maka bayangannya itu diperkecil karena dia kurang dari 1 dan searah dengan titik dilatasinya, di mana A di sini objek yang aslinya diperkecil oleh suatu K, faktor K kurang dari 1 dan kurang daripada lebih daripada 0, maka seperti ini, dia lurus sejajar dengan
titik-titiknya tersebut. Jadi titik-titiknya itu nggak ada yang berubah. Lalu kita di sini ada K kurang dari min 1, K kurang dari min 1, dan K lebih daripada 0. Berarti K nya ini diantara min 1 dan 0. Min 1 dan 0 berapa sih? Ya berarti gini, min 0,1, min 0,2 sampai min 1. Atau familiarnya di sini adalah angka yang biasa dipakai adalah min 1/2. Nah, min 1/2. Lalu bayangannya diapakan? Tentu karena dia min, dia diperkecil. Diperkecil dan terletak tidak searah dengan pusat semula. Nah, jadi titik-titiknya ini tidak sama. Di mana jadi tidak searah, tidak sejajar ya di sini ya. Tidak searah. Di mana A di sini dia berada di sini. Nah, ini namanya tidak searah dengan pusat semula. Lalu di sini jika K kurang dari min 1, K kurang dari min 1 berarti min 2 dong. Min 2 dan seterusnya. Min 3. Tutullah seterusnya. Nah, bayangan ini diperbesar. Nah, bayangan ini akan diperbesar. Kenapa diperbesar? Karena objeknya itu berada pada sumbu X yang min. Jadi pada kuadran 3 atau 4 gitu ya. Jadi sebelah kiri berlawanan arah jarum jam. Sehingga dia diperbesar pada sudut yang minus gitu, di X maupun di Y. Nah, lalu dia diperbesar di sini. Namun tidak sejajar atau lurus pada setiap titiknya, di mana A di sini, A-nya berada di sini. Nah, begitu. Jadi tidak searah dengan titiknya dengan pusatnya semula juga. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada dilatasi dengan pusat 0,0. Bisa digambarkan di sini dilatasi pusat 0,0 bagaimana? Di sini ada sebuah persamaan di mana Y sama dengan suatu fungsi X. Suatu fungsi X di mana X, Y ini adalah titik A. Dia akan dilatasikan oleh sebuah faktor K. Di sini faktor K. Nah, dilatasikan oleh sebuah faktor K, maka dia akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen, yaitu dilatasinya, titiknya dilatasinya atau dilatasi yang dibesarkannya gitu. Dia memperbesar. Maka ini untuk teori titik 0,0, titik pusatnya di 0,0, kita terus pemetaan di mana X, Y yang berpusat pada titik 0,0 dengan suatu faktor K akan menghasilkan X bayangan, X aksen, Y aksen. Maka kita akan menemukan sebuah rumus atau sebuah pemetaan di mana K kali X dan K kali Y, karena ini sebuah faktor dikalikan oleh titik tersebut, oleh titik-titiknya. Faktor K ini dikalikan, maka kita petakan atau di sini atau kita petakan pada matriks X aksen, Y aksen, yaitu bayangannya sama dengan K 0, 0 K. K ini adalah faktornya tadi, seberapa besar dia dibesarkan atau dikecilkan tergantung dari nilainya, dan juga di sini titik-titiknya. Tentu ini tinggal kalikan saja, baris kali kolom, baris kali kolom. K kali X ditambah 0 kali Y, lalu K 0 kali X ditambah
K kali Y. Tentu sama saja kan, K kali X, K kali Y, sama dengan pemetaan di atas. Oke, kita lanjutkan. Pada contoh yang pertama, di sini kita mempunyai sebuah titik P 5,6. Titiknya itu di 5,6. Berarti dia berada di posisi di kuadran 1 pada sumbu X, kuadran 1. Lalu dia didilatasikan oleh O. O ini artinya apa? Yaitu P, yaitu pada pusat 0,0. Nah, 0,0, dan ini adalah K. 3 itu 3, berarti K sama dengan 3. Nah, kita langsung substitusikan saja, di mana K X, Y yang rumus tadi. Kita masukkan K-nya. K-nya sama dengan 3. Dan titiknya 5,6. Jadi 3 kali 5 ditambah 0 kali 6 berarti 3 kali 5 15. 0 kali 5 0, 3 kali 6. Ini 3 kali 6, 3 kali 5. Oke, di sini maka kita menemukan bahwa jadi titik yang didilatasikan oleh titik 5,6 yang didilatasikan oleh faktor K sama dengan 3 pada pusat 0,0 adalah 15,18. Semua soal hampir sama untuk di 0,0, di mana kalian tinggal menentukan titiknya dan juga K-nya, yaitu faktornya. Tinggal kalian substitusikan. Lalu kita ada dilatasi pada pusat A, B. Di A, B ini dapat dipetakan seperti ini. Jadi di pusat ini tidak berhimpit di 0,0. Kan kalau yang tadi itu berhimpit ya, yang di 0,0 di sini. Maka di sini dia mempunyai titik. Dia mempunyai titik P, pusatnya ini A, B. Dan dia XY, ini titik XY. Ya, titik XY. Nah, titik XY atau titik A, X, Y. Nah, X, Y, maka didilatasikan oleh sebuah faktor K sebesar K. K ini bisa berapa aja, dan dia akan menghasilkan, kita cari yaitu titiknya. Nah, titik setelah didilatasikan atau diperbesar atau diperkecil ya, tergantung dari nilainya. Kita petakan seperti ini, XY pada pusat A, B, dan itu koma dipengaruhi oleh sebuah faktor K, maka menghasilkan bayangan X aksen Y aksen. Lalu kita mencari X aksen Y aksen ini bagaimana? Nah, ini dengan K ini dikali X min A, X min A, K X min A, dan K X min B. Oke. Ini koma K Y min B dan plus B. Nah, ini di sini plus A, di sini plus B. Nah, lalu kita petakan dalam bentuk matriks. Nah, yang ini tuh. Nah, kita petakan dalam bentuk matriks, maka untuk mencari bayangan dilatasi atau dilatasi dari sebuah titik X, Y sama dengan K 0 K X dikurang A. Di sini X kurang A. Dan itu terus lalu Y kurang B. Y kurang B ditambah itu A, B. AB. Nah, di sini tambah AB. Lalu kita pada contoh soal pertama. Misalnya tentukan bayangan titik ini P. Ya, ini titik pusatnya ya. Titik pusatnya itu ada di 2,-1, bisa kalian bayangkan. 2,-1. X-nya 2, Y-nya -1. Berarti dia berada di pada kuadran 2. Kuadran 2. K2 di sini. Pada kuadran 2.
Nah, jika didatasikan dengan pusat titik A min 2,4, berarti titiknya ini titiknya 2,4 dengan skala, nah di sini setengah gitu ya. Dalam artian yang tadi sifat faktor K, kalau setengah di sini berarti dia diperkecil ya. Nah, kalian juga harus bisa tentukan K ini diperkecil atau dibayangkan itu diperkecil atau diperbesar. Nah, pertama kita petakan rumus yang A, B ini. Nah, oke. A, B. Lalu kita substitusikan. Di K-nya itu faktor K-nya itu setengah atau 0,5. XY yaitu titik-titiknya di sini. Pusatnya XY. Nah, sini dikurang oleh titik A min 2,4 dan ditambah oleh titik min 2,4. Prosesnya bagaimana perhitungannya? Kalian kalikan dulu ini. Min 1 minus 1/2 dikali 5. Tentu 5/2 kan 2,5. Setengah dari 5 lalu setengah dari, nah di sini ada typo dikit, ini 5/2. Oke, di sini 5/2 ditambah min 2,4. 5/2 ditambah min 2 maka menghasilkan 0,3/2. Di sini. Maka bayangan titik P yaitu titik pusatnya yaitu 2,-1 oleh dilatasi A yaitu sebesar min 2,4 sebesar K yaitu 1,5, maka menghasilkan bayangan titik yaitu 0,3/2. Di sini ada kesalahan sedikit yaitu 0,5. Hasilnya itu 0,5,3/2. Kita lanjutkan pada contoh kedua, yaitu pada sebuah persamaan lingkaran. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa jika pertanyaan adalah sebuah persamaan parabola, lingkaran, atau persamaan Y sama dengan itu pertama kita petakan dulu apa yang ditanya. Yang ditanya di sini yaitu titik pusat min 2,1 oleh faktor K skala 2. Nah, lalu di sini tentukan persamaan lingkaran. Ingat, persamaan bukan titik ya. Persamaannya, maka kita petakan di sini diketahuinya dulu yaitu pusatnya 2,1 oleh skala K XY. Nah, kita cari nilai XY-nya ini. XY-nya itu berapa sih? Nah, kita masukkan di sini K skalanya 2,
XY tetap, karena kita mencari XY. Di sini 2 min 1, yaitu kenapa di sini plus, karena di sini adalah min 2, ini minnya jadi plus. Oke, ini adalah pusatnya. Nah, titiknya, lalu kita cari pusatnya juga. Di sini min 2,1. Lalu kita kalikan di sini 2 dikali X plus 2, 2 dikali Y min 1, min 2 plus 1. Oke. Di sini maka kita jabarkan bahwa X gini, kita tarik garis. X sama dengan 2 dikali X plus 2 min 2 di sini ya. Nah, lalu kita hitung X aksen sama dengan 2X. Nih kita kali 2X plus 4. Nah, plus 4 min 2 berarti plus 2. Lalu X plus 2 sama dengan 2X. Nah, kita pindah luaskan di sini karena kita mencari nilai X. 2 di sini adalah konstanta dari variabel ini, maka dibagi. Nah, maka X itu sama dengan X aksen plus 2 per 2. Y juga sama, kita petakan seperti di sini. Kita kalikan ini 2Y min 2. Sini plus 1. 2Y min 2 plus 1. Berarti min 1 kan, 2Y min 1. Kita pindahkan ruas min 1 jadi Y aksen plus 1. Di sini sama dengan 2Y. 2Y di sini berarti dibagikan. Y plus 1 plus 2 sama dengan Y. Kita sudah mendapatkan nilai XY. Nilai XY kita sudah dapatkan tadi di sini. Nah, nilai XY itu adalah X itu adalah X aksen plus 2 per 2. Di sini Y, yaitu sama dengan Y plus 2 per 2. Dengan persamaan ini. Maka bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu substitusikan XY tadi ke persamaan ini. Oke, persamaan lingkaran ini. Di mana X adalah X aksen plus 2 per 2. Dan Y sama dengan Y aksen plus 1. Nah, di sini. Lalu kita hitung di sini. Kenapa di sini bisa plus 6? Karena kita samakan penyebutnya jadi per 2. Tentu di atasnya dikali 2 dong. Nah, jadi gini. X plus 2 min 6 per 2. Di sini juga Y-nya kan per 2 ya. Di sini per 2. Sama. Jadi 4, 2 kali 2 4. Jadi min 4. Di sini kita pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya tidak usah kalian lakukan. Lalu di 4 dikali 4. Dikali 4 di sini kenapa? Kita ingin menghilangkan per 2-nya ini. Per 2-nya kita hilangkan dengan dikali 4. Nah, maka kita akan dapatkan 4 bagi 2 ini dikali 4, maka 1 per 4 X kuadrat X aksen min 8 min 8 kuadrat plus 1 per 4 Y aksen min 3 kuadrat sama dengan 16 dikali 4. Nah, maka jadi hasilnya bayangan lingkaran dari persamaan tersebut ini adalah kita dapatkan setelah diatasikan oleh sebuah faktor K di sini. Faktor K-nya tadi 2 ya. Nah, lalu hasilnya itu seperti ini, 16, yang merupakan lingkaran yang berpusat di 8,3. Pusatnya itu di sini 8,3.
XY dengan jari-jari 4, yaitu akar dari 16. Akar dari 16 4. Oke. Gambarnya bisa kalian lihat di sini. Ini adalah titiknya. Titik pusatnya 8,3 dan di sini bayangannya, ini bayangan 8,3, titik aslinya titik semua yaitu 3,2. Dengan di sini pusat dilatasinya adalah min 2,1. Oke, selanjutnya terima kasih. Semoga kalian memahami apa yang disampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ajukan. Silahkan mencatat dan kerjakan tugas-tugas yang saya berikan di Google Form. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan juga stay at home.